Selamat sore para pemirsa YouTube Komsos KR dan umat Paroki Ketus Raja. Bersama saya, Hieronymus, yang pada sore kali ini berada di GSW Prigen. Nah, pada sore hari ini, saya meliput kegiatan para fungsionaris yang baru, yang mana setelah mereka terpilih, mereka akan melaksanakan kegiatan yakni rekoleksi. Nah, rekoleksi para fungsionaris ini adalah kegiatan secara keseluruhan yang diadakan oleh Paroki Ketus Raja Surabaya yang sudah dimulai dari minggu kemarin, yakni asisten imam. Dan untuk minggu ini, fungsionaris untuk gelombang pertama. Nah, para pemirsa Komsos KR dan umat Kristus Raja Surabaya pada umumnya, kita akan meliput kegiatan dari rekoleksi para fungsionaris yang terpilih untuk ke depan melaksanakan pelayanannya di umat, baik itu di lingkungan, wilayah, maupun di paroki. Nah, bagaimana kegiatan yang diadakan dari hari ini sampai esok, mari kita akan ikuti di liputan khusus Komsos KR dan bersama saya Hieronymus, kameramen Mamo, serta fotografer Pak Hadi. Mari ikut kami. Tembak lagi. Ini kurang semangat ini. Kegiatan rekoleksi bagi para fungsionaris Paroki Kristus Raja Surabaya saat ini diikuti kurang lebih 200 orang. Dalam pelaksanaannya, pihak panitia membaginya menjadi 2 gelombang. Para fungsionaris yang terpilih saat ini turut memberikan tanggapannya perihal kesiapan mereka dalam menjalankan tugas sebagai fungsionaris di dalam kepengurusan paroki. Berikut hasil wawancara reporter kami, Hieronymus dan Angel. Selamat malam pemirsa YouTube Komsos KR dan umat Paroki Ketus Raja Surabaya. Malam ini saya ingin sedikit ngobrol bersama salah satu peserta dari rekoleksi fungsionaris Paroki Ketus Raja. Nah, terkait apa saja yang ingin saya tanyakan, berikut saya bersama dengan Bapak siapa? Adrianus New. Bapak Adrianus gitu ya panggilannya. Adrianus boleh. Nah, menjabat di lingkungan apa dulu Pak ini? Cornelius. Ya, Cornelius 4. Cornelius 4 sebagai Ketua Lingkungan. Untuk ketua lingkungan ini Bapak sudah menjabat yang keberapa atau baru pertama kali? Ini yang kedua. Ini yang kedua, luar biasa. Nah Pak, terkait dengan kegiatan atau pada saat pencalonan fungsionaris yang baru dengan sistem yang baru, bagaimana Pak kesan Bapak? Ya, ada sesuatu yang berbeda yang harus saya pelajari lebih dalam. Tapi secara dasarnya mungkin nggak beda jauh. Di sini saya melihat dari tanggapan sebagai ketua lingkungan harus ada kerjasama dan respon dari para umat. Sementara umat di lingkungan saya ini kebanyakan lansia. Kadang mereka sulit dilakukan secara online dengan berbagai alasan. Ya mungkin karena usia, nggak ditemani, masih ada keterbatasan dalam hal ya teknologi. Jadi saya mengharapkan ya, sementara yang muda-muda ini saya melihat banyak yang sudah hijrah dari lingkungan saya. Cuma saya berusaha untuk membangkitkan lah, dia punya semangat, keguyupan, misioner dalam
lingkungan ya yang akan saya bina ini. Mudah-mudahan ya ke depannya lebih banyak warga yang ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti doa rosario, nanti ada acara-acara bakti sosial. Itu sudah saya lakukan pada saat periode yang pertama saya menjabat sebagai ketua lingkungan. Tak luput dari peran teman-teman dan juga wakil dari saya itu ya itu banyak, sangat banyak membantu, terutama dalam hal media sosialnya. Kesibukan saya sebagai seorang yang wira swasta, kadang saya terbentur, keterbatasan waktu, tenaga, ya kemampuan lah, kita ngomong jujur aja ya. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan kepada umat di lingkungan. Ya, apakah pada saat pencalonan kembali menjadi fungsionaris, adakah keterpaksaan, Pak? Apa mungkin karena tidak ada yang layak, atau mungkin karena tadi yang Bapak sebut lansia, atau kan apa memang nggak ada generasi? Iya, sementara ini sebetulnya ini ke depannya untuk yang 2025 pada saat akhir jabatan saya yang kedua, paling enggak saya sudah punya suatu gambaran atau bayangan siapa yang akan menggantikan saya. Mungkin itu yang akan saya tindak lanjuti untuk kemudian hari. Ya. Kalau Tuhan masih berkenan, akan saya pimpin ini sampai akhir jabatan. Jabatan ini kan jabatan suci. Kita tidak melihat popularitas, pujian, katakanlah kita itu pengabdian tidak dengan melihat manusianya, tapi kita melihat Tuhannya. Mungkin itu yang membuat saya lebih kuat dan bersemangat. Ya. Apakah dari pihak keluarga mungkin ada istilahnya mencegah atau mungkin menghambat atau mungkin malah mendukung? Amat sangat mendukung, terutama istri saya itu merasa bangga. Di usia saya sudah 60 lebih, katakanlah lansia ini, masih diberi suatu kepercayaan untuk beraktivitas secara totalitas dalam lingkungan. Sangat membanggakan. Sementara saya sendiri saya terima, saya berusaha gimana caranya memposisikan diri saya sebagai ketua lingkungan yang baik dan bisa mengguyupi warga saya. Mungkin terakhir, mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda generasi yang baru untuk pelayanan ini. Untuk anak-anak muda, saya melihat ini karena tingkat teknologi kemajuan zaman ini, rasanya mereka lebih cocok menggantikan generasi yang seperti saya ini. Dengan kecanggihan teknologi yang amat sangat membantu dalam melakukan sesuatu hal, apalagi yang berhubungan dengan teknologi yang sifatnya sekarang zaman digital. Saya amat sangat mengharapkan generasi muda kita bangkit, betul-betul bangkit dan bisa meneruskan apa yang sudah direncanakan dan sudah dijalankan dengan ketua lingkungan yang lama. Itu pesan-pesan saya buat yang generasi muda berikutnya. Selamat malam pemirsa YouTube Komsos KR dan umat paroki Kristus Raja Surabaya. Bersama ini saya juga sedikit bincang-bincang bersama peserta dari rekoleksi fungsionaris paroki Kristus Raja. Nah, saya sekarang bersama dengan siapa? Sarah Devi. Dengan Bu Sarah Devi. Panggil Ibu atau? Panggil Mbak aja. Panggil Mbak. Dengan Mbak Sarah Devi. Nah, apa yang muncul di hati Mbak Sarah Devi ini ketika terpilih menjadi fungsionaris? Ini kebetulan memperkenalkan diri dulu aja, Mbak. Dari lingkungan mana dan jabatan apa? Saya dari lingkungan FX2, nama saya Sarah Devi. Jabatan baru saya calon wakil lingkungan FX2. Ya. Nah, waktu terpilih menjadi fungsionaris, apa yang muncul pertama kali di hati untuk menerima jabatan itu? Sebenarnya sih waktu terpilih, saya belum terpilih itu, waktu itu masih ditawarin kan. Ditawarin mau nggak jadi wakil ketua lingkungan. Awalnya saya nggak, masih agak mikir-mikir gitu. Terus saya pikir lagi, saya bawa dalam doa, kayaknya sudah harus mulai melayani. Nah, kalau terpilihnya sih itu karena
bukan dorongan ya, ada dukungan dari senior-senior di lingkungan FX2 gitu. Dan saya bukan masalah let it flow, maksudnya diikutin aja gitu loh, nggak usah yang aduh gimana ya gini nggak gitu, diikutin aja, nanti kan pasti ada aja jalannya gitu, dimudahkan sama Tuhan. Baik. Tentang keluarga sekarang, kira-kira dengan menjadi fungsionaris nantinya pada tanggal 28 pelantikan itu, kira-kira dukungan atau mungkin Kalau dari keluarga sih enggak ya, mendukung ya. Karena basicnya keluarga saya itu juga suka organisasi. Jadi ini di kalangan gereja, orang tua mendukung, semuanya mendukung. Dan sekarang saya berada di sini. Gitu. Nah, terakhir, Mbak, Ya. pada saat menjadi fungsionaris nantinya, terpikir enggak ada kira-kira, oh nanti ini saya ada hambatan, mungkin kira-kira ini bagaimana mengatasinya nanti? Sepanjang ini karena saya baru ya, jadi belum nggak usah dipikir deh. Kalau dipikirin malah stres sendiri, kayaknya beban banget gitu. Dibawa enjoy aja gitu loh. Berarti sebelum menjadi pengurus atau menjadi fungsionaris ini tetap terlibat aktif di lingkungan atau memang tidak terlibat atau baru saat pertama kali itu? Terlibat aktif enggak, cuman saya pernah ikut apa itu seksi keluarga gitu ya di KR. Juga saya di luar ada komunitas Katolik, jadi saya apa namanya sedikit banyak pengen melayani lagi lebih gitu. Iya. Terakhir, kesan saat rekoleksi ini apa yang dirasakan? Dirasakan kebersamaan, meskipun kita ada yang kenal atau belum kenal ya, kebersamaan. Terus ini sebelah saya juga saya nggak kenal, sekarang jadi kenal gitu. Maksudnya penting untuk mengenal lingkungan gereja, di lingkungan paling nggak di lingkungan kecil dulu, di lingkungan FX sendiri, terus di lingkungan seluruh gereja KR, terus aja. Ya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Ya. Semoga apa yang menjadi harapan Mbak Devi bisa terwujud dan menjadikan berkat bagi umat di lingkungan. Iya. Baik, selamat siang Pak. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Nama saya Daniel Joko Cahyo, Dari wilayah N3. N3. Oke, baik. Nah, di fungsionaris yang baru ini, Bapak menjabat sebagai apa? Wakil ketua N Nicholas 3. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kesiapan, seperti apa kesiapan Bapak untuk menjabat sebagai calon wakil ketua? Wah, kalau persiapan sih ya kita nanti kalau sudah ada pelantikan kita siapkan apa yang kita rencanakan aja gitu aja. Nanti kita lihatlah situasi dan kondisinya lingkungan wilayah per wilayah gitu. Oke, jadi mengalir gitu ya? Ya, seperti air mengalir aja. Kita lihat saja program apa yang dari gereja atau paroki yang kita kasih sarankan kepada wilayah N Nicholas 3. Oke, baik. Nah, kalau itu tadi berbicara tentang kesiapan. Kalau kekhawatiran sendiri, apakah ada kekhawatiran? Kalau kekhawatiran itu ya nggak ada sih. Sebenarnya ya seperti itu aja. Kita sudah mengalir aja. Kita ikuti program apa yang dari paroki tugaskan gitu aja. Oke, baik. Jadi semuanya kesiapan dan kekhawatiran ini sebenarnya mengalir aja, mengikuti apa yang ada dan juga program-program, mengikuti alur. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Mungkin Selamat bisa siang. diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, nama dan juga wilayahnya dari mana? Saya Toto Sudarmanto dari lingkungan Katarina Labori 3
Jadi wilayah Katarina pastinya begitu ya. Jadi hari ini kita mau berangkat untuk rekoleksi. Oke, baik. Nah, di calon fungsionaris yang baru ini, Bapak menjabat sebagai apa? Saya ditunjuk Romo sebagai Ketua Kerawam. Jadi saya selaku umat Yesus Raja berbangga bisa berpartisipasi pada kepengurusan itu. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kesiapan Bapak sebagai ketua dari Kerawang, mungkin bisa dijelaskan kesiapannya seperti apa? Ya. Kalau secara manusiawi saya mungkin dibilang tidak siap lah, karena saya juga baru berkecimpung. Tapi secara kerohanian bahwa ini adalah tanggung jawab gereja, saya akan berusaha untuk belajar, untuk berusaha untuk bertanya kepada senior yang pernah bertugas dan belajar bertanya ke sana kemari untuk lebih bagusnya bagaimana untuk Kerawang itu. Oke, baik. Jadi lebih banyak belajar dan juga untuk menambah wawasan. Iya, betul gitu ya. sekali. Lalu kalau kekhawatiran, adakah kekhawatiran yang Bapak rasakan? Saya khawatirnya jika tidak sampai tuntas melaksanakannya. Bagi saya begini, saya kan punya keterbatasan juga. Jadi saya takutnya, tetapi saya kok yakin ya bahwa saya pasti tidak sendirian kan. Saya pasti akan dibantu oleh satu tim, dibantu oleh teman-teman semua. Pastinya begitu untuk kebaikan paroki kita kan. Ya, betul. Jadi sebenarnya semua itu ada kekhawatiran, namun yakin karena ini semua kerja tim. Gitu. Betul, ya. Saya percaya karena ini seizin Tuhan, maka Roh Kudus akan berkarya pada kita semua masing-masing. Begitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Terima kasih. Dalam kesempatan acara rekoleksi saat ini, panitia menghadirkan Romo Ignatius Suparno CM sebagai pemateri. Dan dalam reportase kami saat ini, kami juga melakukan wawancara kepada Romo Ignatius Suparno CM terkait motivasi bagi para fungsionaris yang nantinya akan bertugas di dalam kepengurusan paroki. Dan berikut hasil wawancara reporter kami, Hieronymus. Ya, selamat malam pemirsa YouTube Komsos KR dan umat Paroki Ketus Raja. Bersama ini saya dengan pemateri dari rekoleksi fungsionaris Paroki Ketus Raja Surabaya. Dan sekarang saya bersama dengan Romo Ignatius Suparno. Selamat malam, Mo. Selamat malam. Ya, Romo, kita langsung saja. Yang kita ingin tanyakan adalah dengan adanya rekoleksi fungsionaris ini, memang ada beberapa yang sempat kami ajak ngobrol, ada yang menyikapi bahwa mereka senang menerima tugas pelayanan ini. Ada juga yang ya karena nggak ada, di lingkungan sudah nggak ada lagi ya terpaksa saya, berarti ada unsur keterpaksaan. Kemudian ada juga yang ada intervensi dari keluarga, dari ini. Nah, menyikapi hal ini, Romo, kira-kira apa yang bisa menguatkan para fungsionaris ini ke depan untuk melayani? Ya, namanya kegelisahan ketika harus mengemban tanggung jawab baru itu adalah hal yang sangat biasa. Tetapi yang kita harus bersyukur adalah bahwa kita bisa melihat dari sisi yang menguatkan kita semua. Yang menguatkan itu adalah ketika kita sadar bahwa kita menjalani sebuah kepercayaan Tuhan. Ketika orang itu menjadi pengurus lingkungan, ketua lingkungan, wakil ketua lingkungan, jadi fungsionaris yang lain, orang pasti hanya berpikir bahwa oh aku disuruh orang, oh aku dipilih, oh aku orang-orang itu malah ada yang bilang diplekoto, terpaksa, berkorban, biasa, ya, ada yang merasa seperti itu. Dalam proses, orang mesti juga sadar bahwa itu hanyalah cara Tuhan bekerja. Kalau sadar bahwa Tuhan juga memanggil kita, dengan cara itu, kemudian kita akan pelan-pelan akan jadi legowo, dan suatu ketika akan bersyukur bahwa kita boleh bekerja sama dengan Tuhan dalam karya keselamatan sebagai fungsionaris lingkungan, fungsionaris paroki. Itu yang saya kira bukan hanya obat, tetapi pendasaran bagi orang untuk merasakan bahwa yang dikerjakan ini bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi sungguh-sungguh berarti di dalam
pengharapan kita akan keselamatan. Karena apa? Karena aku dengan cara yang sederhana ini, dengan menjadi pengurus, aku bekerja sama dengan Tuhan untuk karya keselamatannya di tengah dunia, melayani anggota lingkungan. Ya, terima kasih Romo, sungguh luar biasa. Nah, terakhir Romo, apa yang kesan dan harapan ke depan untuk fungsionaris yang sekarang ini melaksanakan rekoleksi di GSW ini, Romo? Rekoleksi yang termin 1 ini saja jumlahnya sudah 100-an lebih. Artinya 2 termin berarti akan 200-an. Bagi saya ini adalah kabar baik bahwa gereja diwarnai oleh keterlibatan sekian banyak orang. Bukan hanya keterlibatan dari segelintir orang. Dengan sekian banyak orang yang terlibat, paroki akan menjadi hidup, tumpuannya banyak, akarnya banyak, dan kemudian ketika harus terlibat pada karya-karya pun tidak sulit untuk mencari orang dengan kehadiran sekian banyak orang. Nah, harapan saya bahwa semua orang yang telah dipilih Tuhan lewat orang-orang lain yang mempercaya tadi, nggak usah khawatir, harapan saya tetap semangat, dan kemudian pakailah kesempatan ini untuk berkembang. Karena kalau kita itu nggak terlibat, nggak memimpin, kita tuh nggak sadar kalau kita itu punya potensi-potensi. Justru ketika kita itu terlibat, kemudian kita sadar, loh, aku ternyata bisa memimpin ya, loh ternyata aku bisa paham liturgi ya, loh aku ternyata bisa memperhatikan teman-teman atau saudara-saudara keluarga lain yang sedang dalam kesusahan ya. Kalau nggak pernah memimpin, hal seperti itu hanya menjadi bayangan. Tapi dengan memimpin, orang punya pengalaman langsung konkret. Itu pentingnya. Terima kasih. Adanya persiapan terkait kegiatan pemilihan fungsionaris, pihak panitia telah membuat rancangan acara dari proses pemilihan fungsionaris, kegiatan rekoleksi, hingga acara puncak yaitu pelantikan. Bagaimana panitia mempersiapkan ini semua? Berikut penjelasan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Kasmuri. Ya, selamat sore pemirsa YouTube Komsos KR dan umat Paroki Tosraja. Penyelenggaraan rekoleksi fungsionaris tahun ini memang diadakan secara rutin per 3 tahun karena pergantian dari fungsionaris lama dengan fungsionaris baru. Nah, kali ini persiapan yang dilakukan sangat luar biasa dikarenakan setelah masa pandemi, dan ini adalah kali pertama kembali para fungsionaris ini diadakan rekoleksi. Bagaimana persiapan penyelenggara ataupun panitia untuk menyiapkan segala sesuatu sehingga rekoleksi ini bisa berjalan dan nanti akan menghasilkan buah-buah yang membawa berkat bagi lingkungan, wilayah maupun di paroki. Nah, dan juga untuk tahun ini dan kali pertama seluruh para fungsionaris dikumpulkan dalam satu tempat di luar kota. Nah, bagaimana persiapan dan apa tujuan dari pelaksanaan ini diadakan di luar kota? Kita akan tanya bersama dengan Ketua Panitia, dengan Bapak Kasmuri. Mari. Ya, selamat sore Pak Kasmuri. Ya, selamat sore Pak Udi. Nah, dengan penyelenggaraan ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa YouTube Komsos KR maupun umat Paroki Tosraja persiapan dan bagaimana dari mulai menyiapkan pertama hingga sampai dengan nanti ada gelombang kedua juga ya Pak ya? Baik, iya. Nah, termasuk dengan mengapa diadakan di luar kota. Iya, baik. Ya, selamat sore Romo, Bapak Ibu, dan seluruh umat di Paroki Tosraja. Saya mengucapkan terima kasih
kepada Romo, Kepala Paroki, Romo Rekan, dan para ketua bidang DPP dan BGKP, sehingga saya secara pribadi bersama tim panitia diberikan kesempatan untuk ambil bagian di dalam proses yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena yang luar biasanya bukan masalah pergantian pengurus, tetapi adalah prosesnya yang dianggap luar biasa. Ini Pak Uti. Kenapa luar biasa? Bahwa kalau dulu di masing-masing lingkungan dan wilayah itu ada panitia 3. Tetapi yang sekarang yang sudah disampaikan oleh Keuskupan Surabaya bahwa Gereja Katolik di bawah Keuskupan Surabaya ini berakar pada lingkungan. Maka pengurus lingkungan dan wilayah itu adalah yang harus menyiapkan dan musyawarah dengan umat untuk memilih calon-calon, diantaranya 5 nama yang disyaratkan. Nah, prosesnya bagaimana? Pada tanggal 13 Maret yang lalu, Paroki Raja telah mengundang Romo Kurdo sebagai narasumber bagaimana sih sebenarnya proses yang berakar dari lingkungan. Nah, dengan adanya itu maka gereja membentuk panitia inti bersama Dewan Pastoral Paroki dan BGKP untuk berproses. Nah, tahapannya demikian. Pada saat itu bulan April kami membentuk yaitu pedoman pelaksanaan. Setelah itu setelah didiskusikan bersama dengan para romo, maka buku pedoman itu boleh disepakati, lantas kita sosialisasi pada para ketua wilayah dan lingkungan. Nah, jadwal kami dari panitia ini adalah pada bulan Mei kita sepakati kita menyelesaikan di tahap lingkungan. Nah, di lingkungan ini adalah musyawarah di lingkungan masing-masing secara baik dan demokrasi. Maka kami dari panitia untuk hadir di sana untuk menyaksikan, bukan memutuskan. Nah, ini harus kita bawahi. Yang memutuskan di lingkungan adalah pengurus lingkungan dan masyarakat atau umat di lingkungan tersebut, begitu. Nah, bulan Mei selesai, maka kita tingkatkan di tingkat wilayah. Ya, di wilayah bulan Juni. Ya, karena wilayah sudah dapat nama-nama dari lingkungan, karena lingkungan memilih 5 nama ya. 2 di lingkungan sebagai ketua atau wakil atau sekretaris, 1 dicalonkan di wilayah, 1 sebagai asisten imam, 1 di DPP. Itu selesai di bulan Juni. Puji Tuhan, prosesnya sangat menarik karena ini hal yang baru ya. Jadi yang biasanya ada panitia sekarang kok langsung diproses seperti itu. Nah, ini keberadaan umat untuk ambil bagian ini mulai nampak, meskipun pada saat itu kok tidak seperti biasanya. Ya memang tidak biasanya, karena ini sudah yang digariskan oleh Keuskupan berproses dari bawah. Nah, itulah sistem itu yang harus kita jalin bersama-sama. Jadi merubah paradigma ini sehingga umat di lingkungan ini betul-betul ambil bagian di dalam memutuskan sesuatunya. Begitu. Nah, bulan Juli ini kita berproses di paroki, tingkat paroki ya, karena Mei lingkungan sudah beres, Juni di wilayah sudah beres, maka di paroki giliran bulan Juli. Puji Tuhan, Juli pemetaan nama-nama dari seluruh wakil dari lingkungan itu kita punya berapa itu? 64. Jadi ada 64 calon, maka wakil-wakil ini dipetakan sesuai dengan pengalaman hidup menggereja maupun profesi pekerjaan sesuai kebutuhan masing-masing di masing-masing seksi. Ya, Pak Udi, ini pun mungkin belum pas dengan apa yang diinginkan oleh umat atau wakil. Ini proses ya. Maka gereja ini adalah memfasilitasi di dalam proses pembelajaran hidup menggereja ini, sehingga sekarang ini kita sudah mulai menata sesuai dengan porsi-porsi yang ada bersama para romo dan para panitia yang ada di paroki. Begitu. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa diadakan di luar kota. Baik, ini karena begini ya, wong ini belum pelantikan sudah rekoleksi kan gitu pertanyaannya. Dulu tidak seperti itu. Ini begini, jadi semua proses yang selama gereja ini memberikan contohnya. Pak Udi dulu waktu mau menikah, kanonik dulu enggak? Persiapan, dulu, ya. Betul ya? Nah, ya. Mau baptis persiapan enggak? Persiapan. Ya, saya kira itu ya, itu yang mau diberikan oleh Romo Hardo bersama para romo di paroki ini. Sebelum kita menjalankan tugas itu diadakan untuk rekoleksi dulu, agar supaya nanti pada waktu kita menjalankan tugas itu sesuai dengan minat kita di awal. Saya ingin hidup menggereja, disangoni secara spiritual. Nah, itulah. Nah, kenapa ini dibagi?
dan dilaksanakan di luar kota. Ini yang kedua Mas sebenarnya. Yang pertama itu kelompok AI sendiri, ya itu diadakan di Wisma Santi Malang, ya minggu yang lalu, ya itu tanggal 30 sampai 31 Juli, yang dibimbing oleh Romo Verdi dari Kediri. Karena apa? Romo Verdi sebenarnya itu adalah mantan putra Atar Putra Raja yang sekarang sudah jadi Romo. Jadi senyambang sambil reuni, sambil membagi bagaimana sih hidup gereja begitu. Ya puji Tuhan sudah terlaksana dengan baik. Nah saat ini sebenarnya yang kedua, tapi pertama bagi fungsionaris lingkungan wilayah dan Dewan Paroki. Nah nanti minggu depan ini juga akan di sini. Nah kenapa kok dilaksanakan di luar kota? Ya merujuk 2 tahun ini kita sudah pandemi dan sekarang sudah mulai melandai meskipun sekarang ada beberapa gejala-gejala yang kalau kita lihat, tetapi kita mencoba untuk melepaskan kepenatan selama kurang lebih 2 tahun. Dan kita kenapa memilih di GSW dan ini kita rumah retreat? Karena ini adalah kita lebih mengedepankan untuk spirit spiritualitas, maka inilah tempat-tempat para romo, suster untuk berproses tentang spiritualitas keimanan. Begitu. Jadi bukan, waduh mumpung sudah selesai pandemi, ayo kita rame-rame. Bukan itu, ya. Tapi tujuan utamanya adalah inilah tempat untuk para romo, suster dan anak-anak untuk retreat dan sebagainya. Suasana yang indah, tenang. Kita belajar untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya berupa harta benda, tetapi bagaimana kita terlibat di dalam hidup gereja dan sudah dipilih oleh para umat. Ini bagi kami, bagi saya pribadi itu berkat. Ya, berkat. Kenapa? Contohnya kita boleh ambil bagian dan itu atas kesepakatan para umat di lingkungan, ya. Dan ini bukan karena sekarang ini bukan jabatan. Kenapa namanya fungsionaris? Karena ini ditekankan fungsinya apa sih kita di lingkungan sebagai ketua lingkungan, wakil, sekretaris, seksi, baik di wilayah maupun paroki sama. Yang ditekankan adalah fungsi kita, ya. Jadi harapannya kita di masing-masing kegiatan di gereja ini bisa memfungsikan diri sebagai apa yang telah dikasihkan, diamatkan oleh umat lewat musyawarah tadi. Nah ini. Nah mudah-mudahan dalam proses 2 hari ini kita lepas pribadi bisa menghayati, ambil bagian di dalam hidup menggereja demi tegaknya gereja kita. Dan kita bagian dari yang sudah dibaptis mengatakan iya mengikuti Kristus, ya kita belajar di sini. Ya, begitu Pak Aldi kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Terima ya. kasih. Menjadi seorang fungsionaris merupakan suatu tantangan bagi umat yang menjalankan roda kepengurusan baik di paroki, wilayah, maupun lingkungan. Namun hal ini janganlah menjadi beban atau hambatan bagi umat untuk ambil bagian aktif dalam menjalankan roda kepengurusan di paroki, wilayah, maupun di lingkungan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Setidaknya kita mempunyai kesempatan dalam hidup satu kali untuk mewartakan ajaran gereja dengan keahlian dan kemampuan yang kita miliki demi kebaikan umat maupun gereja. Sekian reportase Komsos KR untuk liputan rekoleksi fungsionaris Paroki Ketus Raja periode 2022 hingga 2025.